Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Siti Nuraini dan juga Ibu Nurul Laili selaku dosen mata kuliah pemrosesan teks. Di sini kami kelompok 3 ini mempresentasikan hasil analisis sentimen publik melalui YouTube terhadap seruan boikot Trans 7 pasca Polemik Pesantren. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Arimbi Debristio Ningrum dengan NIM 186, Atiyatu Salisa dengan NIM 223, serta Nurul Aini dengan NIM 060. Next. Latar belakang dari proyek kami yaitu adalah di era digital sekarang ini, masyarakat berasumsi tentang informasi atau berita dapat dilakukan dengan berkomentar di platform media sosial. Dahulu, opini masyarakat dapat difilter melalui media massa tradisional. Sekarang, beropini di platform media sosial, salah satunya yaitu aplikasi YouTube, telah menjadi ruang diskusi publik yang paling dinamis dan tidak terfilter. Komentar di YouTube merupakan asumsi masyarakat yang di dalamnya terhadap emosional langsung dari masyarakat. Dengan menunjukkan adanya desentralisasi opini publik, di mana setiap individu memiliki suara yang dapat mempengaruhi citra lembaga atau perusahaan besar. Belakangan ini, salah satu stasiun televisi yaitu Trans 7 menjadi subjek perhatian publik menyusul polemik yang melibatkan isu sensitif terkait pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan. Masalah ini memicu reaksi yang berlanjut di media sosial. Bentuknya adalah seruan boikot masif. Seruan boikot ini bukan hanya ancaman moral, tapi juga memiliki dampak bisnis yang nyata, berpotensi mempengaruhi rating, pendapatan iklan, dan hubungan perusahaan dengan mitra yang bersangkutan. Reaksi ini akan terlihat jelas di platform yang fitur komentarnya aktif setelah konten berita diunggah. Next. Nah, tujuan dari proyek kami yaitu em, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen publik yang secara komprehensif terhadap komentar di aplikasi YouTube untuk mengukur, mengklasifikasi, mengidentifikasi pola sentimen yang terbentuk pasca polemik pesantren sehingga dapat memberikan wawasan terukur mengenai penerimaan atau penolakan publik terhadap seruan boikot Trans 7. Ini memiliki manfaat utama yaitu melakukan pengukuran opini publik yang objektif terhadap polemik pesantren dan seruan boikot Trans 7 di ranah digital. Manfaat praktisnya mencakup identifikasi pemicu utama sentimen negatif, yakni narasi atau isu spesifik yang paling sering memicu penolakan yang sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk perbaikan etika jurnalistik dan strategi komunikasi krisis. Selain itu, hasil analisis dapat menjadi alat monitoring bagi pihak pesantren untuk memahami persepsi yang beredar, serta menjadi data pendukung bagi regulator seperti KPI dalam menilai tingkat kegaduhan. Baik, untuk publikasi acuannya sendiri, kita memiliki beberapa penelitian relevan. Yang pertama itu ada Helmaya Netiel pada tahun 2023, yaitu dalam jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi membahas penerapan algoritma TF-IDF dan naif bias untuk menganalisis sentimen ulasan aplikasi Flip di Google Play Store. Yang kedua ada Saputra et al. Tahun 2019, yaitu dalam jurnal Informatika Polinema yang berjudul Implementasi Sentimen Analisis Komentar Channel Video Pelayanan Pemerintah di YouTube menggunakan algoritma naif bias. Kemudian yang ketiga ada Ansyah et al. Tahun 2024, yaitu dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, itu melakukan analisis sentimen terhadap komentar YouTube dengan menggunakan metode naif bias. Yang terakhir ada Zafira et al. Pada tahun 2021, itu dalam jurnal Just SI Universitas Brawijaya juga melakukan penelitian serupa dengan menggunakan algoritma naif bias untuk menganalisis komentar YouTube. Next. Nah, untuk diagram alurnya sendiri, kami memiliki gambaran yang pertama, kita melakukan scraping, kemudian dilakukan labeling, setelah itu dilakukan pre-processing, selanjutnya adalah feature engineering, modeling dan evaluasi, yang terakhir adalah visualisasi. Selesai. Next. Nah, berikut adalah hasil analisis dari word cloud. Di situ terdapat kata-kata
yang eh, terdapat di komentar tersebut. Oke, untuk hasil analisisnya sendiri, di situ terdapat hasil auto labeling. Jadi di situ terdapat kolom video ID, author, text, like count, publish art, dan label. Nah, hasil labeling tersebut diperoleh dari auto labeling dengan algoritma KNN yang sudah dilatih dengan sampel labeling manual. Next. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya Atiatus Salisa. Jadi, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis, hasil pre-processing. Di situ terlihat ada teks aslinya sama full text cleaning. Jadi full text clean itu hasil pre-processing dari teks asli tersebut. Jadi tahapan pre-processing yang kami lakukan itu adalah lowercase, stop word, remover, sama cleaning dan emoji remover. Setelah proses ini, teks menjadi lebih seragam, ringkas, dan bebas dari karakter yang tidak relevan. Next. Ini hasil analisis naive bias, tapi ini dilakukan bleaching SMOTE terlebih dahulu untuk menstandarkan hasil negatif, netral, sama positif. Berdasarkan hasil evaluasi di atas itu, model klasifikasi sentimen menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai akurasi sebesar 78,7% dan F-band score sebesar 78,6. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model mampu melakukan prediksi dengan tingkat ketepatan yang stabil di ketiga kelas sentimen negatif, netral, dan positif. Next. Dan ini hasil naive bias yang tanpa di bleaching terlebih dahulu. Jadi ini datanya imbalance antara positif, negatif, sama netral. Di sini datanya negatif lebih banyak. Berdasarkan hasil evaluasi model naive bias, diperoleh akurasi sebesar 82,86%. Namun meskipun akurasi terlihat tinggi daripada yang dilakukan bleaching terlebih dahulu, hasil ini belum menunjukkan performa model yang baik. Hal ini terlihat dari klasifikasi report yang menunjukkan bahwa model hanya mampu mengenali kelas negatif, sementara kelas netral dan positif tidak berhasil diprediksi sama sekali. Next. Di sini ada kesimpulan dan saran. Sumpah, serek. Kesimpulan nih, Kak Ketok. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis sentimen pada komentar YouTube mengenai seruan boikot tertuju pasca polemik pesantren menunjukkan kecenderungan yang cukup kuat ke arah sentimen negatif. Hal ini terlihat dari mendominasi bernada kritik dan ketidaksetujuan yang muncul di YouTube. Proses analisis ini diawali dengan pengumpulan data melalui YouTube data API, kemudian dilanjutkan dengan pre-processing serta cleaning, recognition, stop word remover, normalisasi, hingga stemming untuk merubah data mentah menjadi teks yang lebih bersih. Setelah itu penggunaan metode
IDF sebagai teknik pembobotan memberikan gambaran mengenai pentingnya setiap kata dalam keseluruhan dokumen. Data yang telah direpresentasikan dalam bentuk numerik tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma multinomial Naive. Hasil penguji menunjukkan bahwa ketika data terlebih dahulu diseimbangkan dengan teknik SMOTE, model memperoleh akurasi besar stabil di ketiga kelas sentimen. Ketika data imbalance, akurasinya memang lebih tinggi, yaitu 83%, namun model kehilangan kemampuan untuk mengenali kelas netral dan sehingga hasil tersebut tidak dapat dijadikan representasi yang valid. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan perbandingan metode klasifikasi lain seperti atau SVM. Perbandingan ini bertujuan tingkat efisiensi presentasi